Nah, boleh ditampilkan PPT-nya? Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang grow with Jesus. Coba sama-sama katakan ya, grow with Jesus ya. 1, 2, 3. Grow with Jesus. Wah. Nah, Kak Paula mau kita untuk membaca firman Tuhan dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Cukup panjang, tapi anak-anak, adik-adik semua hebat-hebat ya. Kita baca sama-sama dari alamatnya dulu, baru kita baca ayatnya. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja sambil dimengerti ayat firman Tuhan ini ya. Sama-sama ya, siap? 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, ayat ini luar biasa adik-adik ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini mengatakan telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan kita? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita? Kenapa? Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu ingat bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Hati kita gelap akan dosa. Kita dikuasai oleh dosa. Sehingga setiap orang yang berdosa itu tidak mungkin bisa masuk kemana? Ke surga. Surga itu kudus, suci, sehingga kita yang berdosa tidak mungkin bisa masuk ke surga. Kita terpisah dari Allah. Kita nggak mungkin bisa berelasi, bersekutu dengan Allah. Dan setiap orang yang berdosa itu akan menerima hukuman Allah. Orang-orang yang berdosa itu, kita yang gelap ini karena dosa, kita akan menerima hukuman Allah di mana? Di neraka. Wah, mengerikan sekali bukan? Kita semua akan dihukum oleh Allah di neraka. Tetapi anak-anak, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, kabarkan kabar sukacita ini, dan Dia mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Melalui darahnya itulah hati kita yang gelap itu, dosa itu dibasuh, disucikan, sehingga hati kita menjadi putih, bersih. Dan bukan hanya putih bersih, Yesus itu memberikan kita surga. Kita yang tadinya harusnya dihukum oleh Allah, kita yang tadinya adalah musuh-musuhnya Allah, yang harus menerima hukuman Allah, tetapi karena Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya itu, maka kita yang percaya kepada Dia, setiap kita yang mau menerima Dia di dalam hati kita, maka kita disucikan dan menerima surga. Dan bukan hanya menerima surga, kita disebut sebagai
anak-anak Allah. Tadinya disebut siapa? Disebut musuh-musuhnya Allah. Tetapi sekarang disebut anak-anak Allah. Wow, luar biasa sekali bukan? Kita telah menerima Yesus Kristus. Nah, tetapi surga itu kan nanti. Kalau kita itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita semua sekarang masih ada di dunia ini. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dong? Nah, di ayat yang ke-6 tadi mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka sama-sama kita baca, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam siapa? Dia itu siapa? Tuhan Yesus. Hidup tetap di dalam Yesus itu kayak gimana sih? Kayak gimana Kak Paula? Aku gak ngerti maksudnya hidup di dalam Yesus itu seperti apa. Nah, ayat 7 itu tadi menambahkan ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Wah, ini seperti pohon tadi ya. Pohon itu pasti punya akar. Nah, coba Kak Paula mau tanya nih ya. Ada yang tahu apa fungsinya akar bagi sebuah pohon? Ada yang tahu? Boleh chat, boleh ngomong. Ada yang tahu? Udah diajarin di sekolah? Untuk dapat bertumbuh, supaya dia bertumbuh. Ada lagi yang tahu? Bertumbuh. Tumbuhannya. Memberi makanan. Menyerap air. Wah. Ya, Untuk menopang pohon. memberikan nafas kehidupan. Mendapat air. Apa? Nafas ikan. Untuk Tumbuhannya Ah, betul ya. Betul ya. Untuk bisa bertumbuh. Artinya, nah betul nih ya. Untuk menopang pohon itu ya. Akar itu yang membuat pohon itu bisa tumbuh dengan tinggi. Kalau akarnya cuma segini, pohonnya segede jati gitu ya. Waduh, itu ditiup angin pasti langsung jatuh itu ya. Tapi karena akarnya kuat, wah pohonnya bisa tumbuh tinggi sekali. Jadi akar itu yang menahan pohon itu, menopang pohon itu supaya bisa bertumbuh dengan tinggi. Jadi penting sekali akar ini. Nah, kalau begitu, kita sebagai anak-anak Tuhan berakar di dalam Tuhan, artinya apa? Berarti supaya kita kuat. iya, itu kan supaya ya. Apa artinya berakar itu? Berakar itu artinya waktu kita berdoa, membaca firman Tuhan. Itu adalah cara kita berakar di dalam Tuhan. Membaca firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Rajin datang beribadah ke sekolah minggu. Itu adalah cara-cara di mana kita berakar di dalam Tuhan. Lewat pujian, lewat cerita firman Tuhan, lewat persekutuan dengan teman-teman, dengan guru. Itu adalah cara kita supaya apa? Iman kita kuat, ya, kokoh. Kita nanti besar, kita tetap setia di dalam Tuhan. Karena apa? Kita sudah berakar. Kita mengenal Tuhan dengan baik. Nah, bukan hanya berakar, pohon yang sehat itu juga harus bertumbuh. Nah, ini ayat yang ke-7 ya, dikatakan dan dibangun di atas Dia. Dibangun artinya bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ini penting. Adik-adik perlu harus ingat ya. Percaya Yesus bukan hanya urusan nanti surga. Itu nanti waktu kita dipanggil Tuhan. Itu jaminan kekal kita. Tetapi perlu berakar dan bertumbuh. Nah, bertumbuhnya dalam hal apa nih? Bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan dan karakter
kita. Wah, kayak gimana ya? Nah, Kak Paula mau cerita nih ya. Adik-adik bisa dengarkan dengan baik-baik ya. Cerita Kak Paula ini ya, cerita firman Tuhan. Mana nih? Tuhan Yesus, aku mau memberikan setengah dari harta milikku kepada orang-orang. Dan kalau ada yang pernah aku peras Tuhan Yesus, aku akan mengembalikan 4 kali lipat. Wah, kamu luar biasa. Wah, apa ya? Apa yang terjadi ya? Kenapa Bapak ini bisa buang-buang duit gitu ya, atau dia udah crazy rich gitu, udah kaya banget gitu. Wah, ternyata adik-adik ya, Bapak ini bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Jadi itu bekerja untuk pemerintah. Dia menarik pajak dan rakyat itu harus membayar kepadanya. Nah, tetapi Bapak ini berbuat curang. Dia harusnya membayar 100.000 misalnya ya. Wah, ditanya nih ya, kamu bayarnya 200.000. Kok 200.000? Usahaku kok kecil begini, bukannya 100.000 biasanya. Enggak, di sini 200.000, bayar. Waduh, Bapak ini sering sekali memeras orang, berbuat curang. Sehingga banyak orang yang gak suka sama Bapak ini. Banyak orang yang benci sama Bapak ini. Nah, tapi suatu kali di kota Bapak ini tinggal, Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus memasuki kotanya dan banyak orang dia lihat, pada mau kemana nih? Pada kemana nih? Dia dengar ada Yesus masuk kota kita. Yesus. Aku udah sering dengar Yesus tuh lagi viral banget. Aku juga pengen lihat Yesus itu seperti apa sih? Bapak ini langsung ikutan lihat gitu ya. Permisi dong. Gak kelihatan nih. Yesus kayak gimana sih? Permisi. Dia ini yang suka meres kita. Tutupin. Biar dia gak kelihatan. Tutupin. Wah, Bapak ini gak bisa melihat Tuhan Yesus. Bapak ini mulai berpikir ya, mana nih ya, aku pengen banget loh lihat Tuhan Yesus, tapi aku gak bisa, ditutupin semuanya gini. Tuhan Yesus kayaknya mau jalan ke sana tuh ya. Aku ada ide. Aku langsung sana aja. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak ini? Wah, Bapak ini ternyata memanjat pohon. Dia panjat pohon ara, lalu dia duduk di sana ya. Oh, itu yang namanya Tuhan Yesus. Pantesan dia viral banget ya. Pengajarannya bagus. Tuh kan, bener kan dugaanku? Dia lewat sini, bener kan? Dia lewat sini. Loh. Kok dia berhenti? Kok dia berhenti di depanku? Kok dia lihat aku? Zakheus, turunlah. Yesus bisa tahu namaku. Zakheus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Ya Tuhan. Dia turun Bapak ini. Lalu dia bilang, Tuhan, benar mau ke rumahku? Iya, saya mau ke rumahmu. Oke Tuhan, rumahku di daerah sana ya. Nanti Tuhan Yesus lewat aja sana. Saya duluan ya. Wah, dia lari cepet-cepet ke rumahnya. Dan dia langsung bilang ya, cepet-cepet siapkan makanan yang enak. Ada Yesusmu datang ke rumahku. Ayo cepet beresin rumahnya. Beresin. Wah, dan benar anak-anak. Tuhan Yesus datang ke rumah siapa?
Bapak Zakheus. Bapak Zakheus ini, dia merasa senang sekali, dia sukacita sekali. Orang-orang itu benci aku, tapi aku mau lihat aja ditutup-tutupin. Bahkan pas aku naik pohon, ada banyak orang nertawain aku. Tetapi Yesus tahu namaku. Yesus bahkan mau datang ke rumahku. Wow, luar biasa. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus makan bersama dengan Bapak Zakheus. Dan waktu di tengah makan itu, Bapak Zakheus berdiri dan dia berkata, Tuhan, kalau aku begitu tersentuh dengan Tuhan, aku merasa dikasihi oleh Tuhan. Karena itu aku mau memberikan setengah harta milikku kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah aku peras Tuhan, aku akan kembalikan uangnya 4 kali lipat. Wah, kamu luar biasa Zakheus. Keselamatan terjadi di rumah ini. Kisah Zakheus ini menjadi contoh bagaimana orang yang bertemu dengan Tuhan, orang yang menerima Yesus di dalam hatinya, dia akan berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Zakheus yang dulunya mencuri, memeras, berbuat curang, tetapi sejak dia menerima Yesus dalam hatinya, dia mengasihi Yesus dan karakternya pun berubah. Dia malah membagikan harta miliknya dan dia tidak mau berbuat jahat lagi. Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Ini menjadi contoh bagi kita hari ini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah sungguh kita sudah berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan? Karena memang ternyata ada orang-orang Kristen yang datang ke gereja tapi nggak bertumbuh. Ada orang-orang Kristen yang rajin menyanyi, rajin melayani, tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat. Loh, kenapa ya? Kok bisa mereka tidak bertumbuh? Apa yang menyebabkannya? Anak-anak, ternyata orang-orang yang tidak bertumbuh ini karena mereka lebih mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi siapa? Tuhan Yesus. Mereka masih mau hidup di dalam dosanya, mereka masih mengingini keinginan dagingnya, masih mengingini keinginan dirinya sendiri karena mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat video ini ya. Mari kita lihat sama-sama. Halo, yuhu, ada uang nih, ambil aku dong. Wow. Bona, itu uang kamu, itu milik kamu, kan gak ada yang punya. Lihat. Bukan, itu bukan uangmu. Jangan ambil apa yang bukan milikmu. Itu namanya mencuri. Aih, bukan mencuri atuh. Ini mah namanya nemu. Udah, berkat jangan ditolak. Ente baik atuh. Apa kata dunia? Ingat Bona, kamu anak Tuhan Yesus. Jangan sama dengan dunia. Jangan didengar. Ambil. Hayo atuh ambil, Bona.
Ayo. Ih, ayo. Tidak, aku anak Tuhan Yesus. Ini namanya mencuri. Tuhan Yesus tidak suka. Bye. Bona hanya mau mendengarkan suara Tuhan, bukan suara si jahat. Dia sekarang sudah berubah menjadi terang untuk dunia ini, termasuk saat dia bermain dengan teman-temannya. Hey guys, kalian sudah belajar belum buat ulangan matematika besok? Sudah, tapi nggak ngerti nih. Aduh, gimana dong? Sama, aku tidak mengerti. Sudah belajar terus, masih tidak mengerti. Bagaimana ini? Tenang, kita kan besok ulangannya nggak online. Disuruh kerjain sendiri di rumah masing-masing. Jadi nggak ada yang awasin. Kita kerja sama aja. Gimana? Maksudmu kita nyontek gitu? Bukan Lulu, kita itu kerja sama. Bukannya nyontek. Aku setuju. Ayo bantu aku. Aku butuh kalian teman-teman. Ya udah deh. Aku ikut kalian. Bona, kamu bagaimana? Maaf teman-teman, aku tidak ikut. Mau kalian sebut itu kerjasama ataupun nyontek, itu sama-sama dilarang saat ulangan. Hormati gurumu dan hormati Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kita. Cerminkan anak Tuhan Yesus baik dilihat ataupun tidak ada yang melihat. Karena itu cara kita membalas cintanya Tuhan kepada kita. Selamat belajar semuanya. Bye. Aku nggak jadi ikut ah. Bener kata Bona, itu dosa. Iya ya, lebih baik aku belajar lagi aja deh. Bye. Loh, kok aku ditinggal sendiri? Gimana dong? Hidup Bona bukan untuk kesenangannya saja, tetapi hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ayo kita seperti Bona, melakukan semua perintah Tuhan Yesus karena hidup kita untuk Tuhan Yesus. Anak seperti Bona tadi ya. Mereka yang mau sungguh-sungguh berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, maka akan menjadi berkat. Itulah buahnya ya, menjadi berkat. Pilihannya ada di tangan kita ya. Mau menjadi pohon yang berakar dan bertumbuh sampai nanti berbuah menjadi berkat, atau lebih mencintai diri sendiri, menjadi pohon yang layu, pohon yang kering, dan akhirnya mati. Mana yang mau kalian pilih? Berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, atau mati? Yang berbuah. Amin. Yang berbuah. Menolong ya. Mari anak-anak kita berdoa ya. Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, kalau selama ini kami masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kalau selama ini kami masih menyukai dosa kami, perbuatan yang jahat, kami memohon ampun daripada Tuhan. Dan melalui firman-Mu hari ini Tuhan, tolong kami untuk semakin bertumbuh mengasihi Tuhan, bertumbuh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa. Amin.